lagi ada di celebration of giving gitu ya. Dan tema firman Tuhan saya hari ini judulnya adalah leap of faith, atau bagaimana melakukan lompatan iman. Jadi saya mau saudara pulang hari ini dari tempat ini, saudara punya sesuatu yang baru. Saudara tidak akan kembali melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Saudara akan masuk dalam sebuah dimensi ilahi, dimensi rohani yang mungkin akan sedikit menggugah hatimu. Mungkin akan sedikit membuat engkau merasa tidak nyaman. Tetapi it's okay saudara-saudara, lebih baik saudara merasa kurang nyaman hari ini daripada saudara merasa kurang nyaman selama-lamanya. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Kita mulai dari Yohanes 3 ayat 16. Celebration of giving. Bulan Februari MCM ada celebration of giving. Yang hafal boleh sama-sama dengan saya. Begini saudara-saudara. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Loving, always giving. Kalau saudara mencintai seseorang, saudara pasti akan mau memberikan sesuatu, membelikan sesuatu, membelanjakan sesuatu kepada orang yang saudara kasihi. Berapapun ongkosnya, saudara pasti akan siap mengeluarkan. Saudara siap memberi karena loving is always giving. Tapi pastor, bisa nggak kita bisa giving without loving? Bisa saudara-saudara. This is the problem. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Pernah mengalami saudara-saudara? Kita bisa loving, kita bisa giving without loving. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara memberi tanpa mencintai, sesungguhnya saudara tahu bahwa saudara sedang dimanipulasi. Apa yang terjadi ketika saudara tahu bahwa orang yang memberi itu bukan karena kasih, tetapi karena mau sesuatu dalam hati kita atau dalam hidup kita, manipulasi. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kita akan mengembalikan semuanya ke orang itu, betul gak? Kalau saudara misalnya ada satu orang mengasihi saudara dan kemudian kasih saudara cincin, tapi ternyata dia ada maunya dengan kamu. Dia kasih kamu baju, tapi kemudian dia mau sesuatu di kamu yang kamu tidak mau memberikannya. Halo, apa yang terjadi? Saudara bahkan akan geli menggunakannya. Saudara akan jijik menggunakannya, betul gak saudara-saudara? Halo. Kita akan merasa jijik jikalau apa yang orang berikan itu tidak berdasarkan kasih. Saudara bayangkan perasaan Tuhan. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa motivasi dalam memberi yang terutama adalah mengasihi. Bilang amin. Oke. Nah, satu hari nanti saudara-saudara kita akan dihakimi oleh Tuhan. Kita akan masuk kepada penghakiman Kristus. Dan apa yang akan dihakimi di sana? Ini bukan, saya bilang ini bukan soal percaya atau tidak percaya. Oh, saya percaya Yesus, saya tidak percaya. Orang yang tidak percaya tidak akan dihakimi oleh Tuhan. Dorang tre-tre masuk neraka, setuju? Nah, yang dihakimi ini orang yang percaya. Yang dihakimi adalah motivasi kita. Hei, bukan berapa besar yang kau berikan yang akan Tuhan, oh dia bagus, besar, dia pemberian, oh dia rajin. Bukan, tetapi apa yang menggerakkanmu, apa yang memotivasimu. Kalau engkau memberi karena berdasarkan kasih, maka hidupmu pasti tidak akan sama lagi. Ada 3 cara orang memberi saudara-saudara. Yang pertama, memberi karena takut. Takut kena tulah, takut kena hukum. Jadi saudara merasa terancam, lalu saudara memberi. Lalu kemudian yang kedua, saudara memberi karena saudara ingin dapat sesuatu. Bisa jadi saudara mengharapkan, Alkitab berkata tabur tuai, jadi kalau kita tabur kita pasti menuai. Tabur 1000 menuai 1 juta, 60 kali lipat, 100 kali lipat, 30 kali lipat. Yang saudara lihatnya yang dilipat-lipatnya itu. Tetapi ada juga saudara-saudara yang Tuhan cari yang namanya memberi karena mengasihi. Karena itu yang ditunjukkan oleh Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Haleluya. Menarik sekali saudara-saudara, bahwa terminologi Kristen itu banyak menggunakan bahasa finansial, termasuk keselamatan. Oke,
Celebration of Giving adalah bulan di mana gereja mengajarkan kebenaran finansial. Ini bukan lagi majakin saudara. Ini supaya kehidupan mindset keuangan saudara berubah menjadi sesuai dengan Alkitab. Dan kalau itu sesuai Alkitab, saudara pasti diberkati, pasti sukses. Amin. Terminologi Kristen itu banyak menggunakan bahasa finansial. Contoh, mungkin saudara kurang menyadarinya. Penebusan. Siapa yang pernah bagade barang di Pegadaian? Orang yang pernah bagade barang di Pegadaian pasti tahu kata tebus, betul nggak? Saudara nggak akan tahu kata tebus menebus di warung, tapi di Pegadaian itu sebuah transaksi bisnis, right? Apalagi kamu telah dibeli, harganya telah lunas, kamu telah diberi dengan darah yang mahal. Apalagi hutangmu dinyatakan lunas. Bayangkan saudara-saudara, Alkitab kita luar biasa. Waktu saya mengerti ini, saya bilang Tuhan kita memang pengusaha sungguh-sungguh. Hampir semua terminologi, hampir semua kata-kata yang terkait dengan keselamatan itu selalu terkait dengan finansial. Jadi bodoh kita orang Kristen kalau kita tidak melek secara finansial. Kita menjadi orang Kristen yang akan sia-sia hidupnya kalau kita tidak paham bagaimana cara ekonomi kerajaan Allah bekerja. Itu sebabnya saya punya tugas mulia untuk berbicara supaya akan saudara mengerti, oh begini ekonomi kerajaan Allah. Apakah ekonomi kerajaan Allah sama dengan ekonomi dunia ini? Kebanyakan saudara-saudara, ekonomi kerajaan Allah telah menunjukkan kepada kita. Dan kemudian dunia yang mengambil ekonomi kerajaan Allah dan kemudian melakukan penyimpangan-penyimpangan. Dan kita kurang mengerti kebenarannya. Tapi ingatlah, Alkitab adalah sumber segala sesuatunya. Kalau saudara mau mengerti tentang ekonomi kerajaan Allah, kalau saudara mau hidup dalam kelimpahan versi kerajaan Allah, saudara akan mendapatinya pada sumber yang terutama. Yang percaya bilang amin. Kalau saudara miskin, kalau saudara susah, kalau saudara menderita, bukan karena saudara hidup dalam ekonomi kerajaan Allah, karena saudara terpengaruh atau dicengkram oleh ekonomi dunia ini. Setuju? Mari hari ini kita akan sedikit berbicara mengenai itu. Kita dulu kembali ke ayat favorit suami saya. Yohanes 15 ayat 1. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Oke? Ya nggak heran saudara-saudara, kata penebusan, dibayar lunas dan lain-lain sebagainya itu muncul di Alkitab kita berulang kali karena Bapak kita adalah pengusaha, bos. Berdasarkan Yohanes 15 ayat 1, karena ini lagi ngomong finance, kita agak melek finansial sedikit ya. Bapak adalah pengusahanya. Dan Yesus adalah apanya? Pokok anggur di sini. Betul nggak? Apanya berarti? Kalau ini agak lebih kelihatan smart gitu. Yesus adalah portofolio investasinya. Portofolio investasi merupakan sekumpulan instrumen berupa aset investasi yang dimiliki oleh individu, lembaga keuangan, perusahaan maupun manajer investasi secara optimis melihat pada masa yang akan datang. Fokusnya di mana saudara-saudara? Masa yang akan datang dengan tujuan agar memperoleh apa saudara-saudara? Pengembalian atau nilainya tumbuh dari waktu ke waktu ataupun tiap waktu. Akulah pokok anggur yang benar. Bapakku pengusahanya. Perhatikan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Berinvestasi kepadaku, tinggal di dalam aku, gitu kan Yesus. Lalu kemudian dia bilang, pertanyaannya gini, kalau Bapak pengusahanya, Yesus adalah portofolio investasinya, siapa investornya guys? Coba saudara lihat orang di kanan kiri dulu. Walaupun gak percaya, dialah investornya. You and I.
kita yang harus tinggal. Kita yang harus menginvestasikan diri kita di dalam pokok anggur yang benar. Supaya apa? Supaya kita punya masa depan yang di dalamnya kita mau nanti akan ada pengembalian. Makanya dia bilang, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ini memang berbicara kepada kita. Ini bukan berbicara kepada orang yang tidak menghasilkan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang sudah kukatakan kepadamu. Lalu dia katakan selanjutnya gini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Amin. Siapa rantingnya, saudara? Siapa rantingnya? Kita semua rantingnya. Kita tertanam di dalam pokok anggur. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa yang terjadi, saudara? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan jaminannya jelas. Kalau kita berinvestasi dalam portofolionya Yesus, ya di dalam Yesus, maka dijamin apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Lalu Tuhan bilang begini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan menanamkan diri kita dalam portofolio investasinya Tuhan, kita dijamin keberhasilannya. Saudara mestinya suka ayat ini. Bilang sama temanmu, dijamin keberhasilannya. Sampai di sini masih yang senang-senang kan? Amin, haleluya. Nah, ada poin penting di sini, saudara-saudara. Ada poin. Tuhan tidak membicarakan tentang kerja keras. Tuhan tidak memerintahkan di sini. Sampai di sini saya tidak melihat Tuhan memerintahkan kita untuk mandi keringat, berpeluh, apa lagi? Kerja, banting tulang, banting diri. Ada saudara-saudara? Bingung ya? Tuhan bilang tinggallah, mintalah, kamu akan berbuah banyak. Kelar. Ini bisnis yang luar biasa. Pastor, apakah pastor lagi mengajarkan untuk kita tidak perlu bekerja keras? Tunggu, sabar gitu ya. Memang tidak ada bagian bekerja keras di sini. Luar biasa Tuhan itu ya. Apakah di sini Tuhan minta kita untuk, hey, kamu harus bekerja keras supaya kamu bisa berbuah banyak? Di mana? Tinggallah, apa lagi? Mintalah, berbuah banyak. Mari kita kembali ke Taman Eden. Kapan suar itu muncul? Kapan peluh itu muncul? Oke? Mari kita lihat. Mana ini? Oke. Kejadian pasal 2 ayat 8, 9, 15 dan 17. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kalau saudara mendengarkan khotbah minggu lalu, saudara akan dengar Pastor Ramli bilang bahwa Tuhan akan kasih sesuatu yang saudara sendiri gak bisa kelola. Betul gak? Nah oke, sekarang sudah ada manusia. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Ditempatkannya lah manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan
memakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi Tuhan membuat taman yang sangat indah. Ingat, Tuhan kita adalah pengusaha gitu ya. Jadi dia punya kebun. Dia punya nama kebun yang pertama adalah kebun Eden. Disitulah Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Sampai di sini, di mana bagian Adam basuar, saudara-saudara. Adam Tuhan dia tempatkan di taman, dia tidak perlu basuar guys. Dia kalau lapar dia kurang pete, makan, kelar. Sadap? Dia tidak perlu cari, so ada. Tidak perlu keluar suara satu tetes pun. Tapi Tuhan bilang, oh, semua boleh kamu makan. Mar, ada 2 pohon yang tidak boleh kamu makan. 1 pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. 1 lagi pohon kehidupan. Semua ini kamu boleh makan, tapi yang ini jangan. Oke? This is special for me, not for you, Adam, not for Eve. Ada banyak pohon di sana, tapi yang 2 ini, don't touch it. That's belong to me. Itu adalah milik saya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden. Bukan di pinggir, saudara-saudara, bukan di luar, saudara-saudara. Di dalam Taman Eden itu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Apakah di sini so berkeringat? Nanda. Tuhan yang bilang, Adam, ambil pajeko, kok ngana mesti pajeko itu nyanda. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sampai poin ini saudara-saudara, manusia tidak perlu berpeluh. Tidak perlu mengeluarkan keringat untuk bekerja keras. Ketika Tuhan menciptakan engkau, engkau tidak diciptakan untuk menjadi pekerja keras. Tidak. Nomor 1, gitu ya, saudara harus sadar. Makanya ada ayatnya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Pekerjaan Adam di Taman Eden itu memelihara, cultivate, artinya melipat gandakan. Nah saudara-saudara, oleh karena Tuhan tidak merancang gitu ya, orang Tuhan tidak merancang sebenarnya kita untuk menjadi karyawan, gitu ya. Yang amin dulu, ini saya berbicara kepada yang masih muda-muda dulu ini. Mar pastor, so terjadi kita ini kasih yang ini so karyawan. Enggak apa-apa. Ini bukan soal jabatan. Bukan. Jangan berpikir bahwa oh karyawan itu berarti tapi status sekarang tuh karyawan. No problem, saudara masih karyawan hari ini. Suami saya kerja sama orang lain 11 tahun. Dia pernah jadi karyawan. It's okay, saudara pernah bekerja sama orang lain. Ini bukan soal kerja sama orang lain semata-mata. Tetapi apakah karyawan itu adalah mentalitas saudara? Atau saudara meskipun bekerja kepada orang lain, saudara punya mentalitas pengusaha? Itu maksud saya. Kalau saudara bekerja sebagai karyawan dan saudara tidak punya mentalitas seperti Bapa yang adalah pengusaha, maka saudara tidak sedang hidup dalam ekonomi kerajaan Allah, guys. Halo? Karena ekonomi kerajaan Allah tidak mengajarkan kita untuk bekerja, menggadaikan waktu kita hanya demi gaji
saja. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Jadi pastor salah dan kita bekerja per orang lain. Bukan, itu DP inti. DP inti adalah orang isi pikiran ini. Apakah orang isi pikiran ini adalah orang mau mengandalkan orang kekuatan dan kemudian waktu dan segalanya hanya untuk menerima sejumlah uang. Terus begitu terus dari muda sampai tua sampai selama-lamanya saudara belum mengerti ekonomi kerajaan Allah. Saudara boleh masih jadi karyawan sekarang, tapi saudara harus mulai bangun pikiran pengusaha mulai saat firman ini diberitakan. Bilang amin. Bagaimana itu pastor? Tenang, mau diajarkan saudara-saudara. Menjadi kaya, sukses dan berhasil versi Alkitab saudara-saudara itu sebenarnya soal mindset. Soal cara berpikir, bukan cara kerja. Ia akan ke cara kerja berpengaruh, tetapi terutama adalah cara berpikir saudara. Ingat, Adam tidak diciptakan sebagai karyawan. Siapa DP bos? Dia tuh bos. Sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia adalah pengusaha, sama seperti Bapa di surga adalah pengusaha. Jadi saudara-saudara, ekonomi kerajaan Allah mendorong saudara untuk masuk di dimensi pengusaha. Belum kelihatan juga ya? Belum kelihatan? Tenang. Pengusaha itu sekali lagi mulai dari cara berpikir. Oke? Mindset. Sama saya bilang mindset. Selama saudara belum memiliki mindset pengusaha, saudara akan terus hidup di bawah tekanan ekonomi dunia ini. Apapun yang saudara hasilkan akan dihisap oleh dunia ini dan saudara akan kehabisan darah. Tanpa sadar. Saudara kerja, banting tulang. Sampai tua, taruhlah saudara dapat pensiun, dapat yang lain, satu kali sakit saudara-saudara, habis, terhisap semuanya. Tahu nggak? Salah investasi, hilang dalam sekejap. Saudara perlu melakukan leap of faith, lompatan iman. Nah ini doa saya. Saya berdoa juga supaya jemaat MCM akan punya mindset pengusaha sama seperti gembalanya adalah pengusaha. Bilang amin. Amin. Harus berani saudara. Biar masih karyawan hari ini pastor. Biarpun saudara ada karyawan hari ini, saudara tetap harus masuk dalam pola pikir kerajaan Allah, mindset kerajaan Allah, supaya saya bilang hukum kerajaan Allah akan berlaku di tempat saudara berada. Walaupun hari ini status saudara masih karyawan. Kalau saudara sudah bukan karyawan, selamat datang di dunia ekonomi kerajaan Allah. Jadilah pengusaha. Bilang amin. Mengapa saudara masih miskin? Satu, karena saudara senang dengan kenyamanan. Oke? Ini lompatan iman. Pengusaha itu saudara-saudara anti kenyamanan. Kalaupun ada di antara mereka yang suka nyaman, itu mereka nyaman dalam ketidaknyamanan. Pengusaha tidak suka status quo. Tapi karyawan senang. Biar Jo, yang penting pasti akhir bulan dapat gaji sekian. Betul gak? Nah mentalitas ini bukan mentalitas tamaneren saudara-saudara. Ini
Ini mentalitas manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, yang oleh karena mereka tidak nyaman dengan ketidakpastian, mereka kemudian akhirnya menggadaikan seluruh hidupnya supaya hanya untuk berharap supaya saya pasti bulan depan dapat gaji. Pertanyaan saya adalah, hey, perusahaan apa di bumi ini yang everlasting, guys? Sebuah perusahaan sebesar Lehman Brothers, saudara-saudara, itu bank besar sekali di Amerika, itu bisa tumbang cuma dengan satu krisis ekonomi. Jangan saudara pikir bahwa perusahaan-perusahaan yang dibangun manusia ini akan berdiri sampai selama-lamanya. Dia belum tumbang aja, saudara-saudara. Pengusaha, mungkin gini, mengapa saudara belum jadi pengusaha? Karena saudara ingin menyenangkan banyak orang. Saudara ingin disukai banyak orang. Nah, saudara-saudara, jadi pengusaha kemungkinan besar saudara banyak tidak disukai orang. Makin dia sukses, mungkin makin sedikit orang yang benar-benar sayang sama dia. Kalau saudara pernah rasa jadi pengusaha, saudara akan tahu perasaan itu. Pernah punya usaha warung? Siapa yang pernah punya usaha warung kong tutup? Oh, enggak ada di MCM. Ceritanya ada tante pensiunan. Oh, dia pensiun, dia pakai uang pensiunnya untuk backing warung yang keren sekali, bagus sekali. 6 bulan warung tutup. Tante tinggal punya buku utang. Siapa DP usaha bisa hancur gara-gara bon? Karena dia nggak punya mentalitas pengusaha. Kita tanya, hei, ini kan so tahu warung hancur itu gara-gara bon. Kenapa kamu kasih babon? Soalnya kalau dorang datang babon, ndak enak hati. Kalau ndak mau kasih, dorang mau bilang itu tante itu pelit sekali dia. Kong karena itu tante kasih. Iyo, daripada dia semua cerita, semua satu lingkungan tahu dorang so bilang tuh tante unggulnya aja kasih babon pada DP usaha. Nya ndak siap untuk tidak disukai. Terpaksa dia kasih babon. Walaupun dia tahu itu bon itu akan menghancurkan dirinya. Itu karyawan. Pengusaha, dia bilang kau ndak ada doi, ndak usah babli. Apakah dia kejam? Dalam waktu itu dia kejam. Tapi kalau dia punya untung besar, dia akan menjadi orang filantropis. Dia akan berbagi. Mar dari DP untung, bukan dari modal, bos. Walaupun demi itu dia tetangga kan tidak menyukai dia. Payah dia. Coba perhatikan semua warung yang paling berhasil adalah warung yang nyandak kasih utang. Mau jadi pengusaha, kadang kita, bukan kadang, resiko terutamanya adalah tidak disukai orang. So what? Lompatan iman. Jadi sometimes kita memang mesti bersedia tidak disukai oleh orang lain. Bapak harus menggunting dahan yang tidak menghasilkan buah. Jangan saudara pikir itu akan disukai oleh dahan-dahan yang dipotongnya itu. Dia akan diprotes, dia akan dimarah, dia akan diangkat teru oleh dahan-dahan yang dipotong itu. Tapi dia harus melakukannya. Karena dia menghendaki buah yang lebat. Bilang amin. Saudara punya gak mentalitas kayak gitu? Berani berkata tidak. Berani tidak disukai. Harus punya. Saudara ingin kepastian. Tapi pengusaha itu bertumbuh dan menjadi kuat di alam ketidakpastian. Begini, kalau saudara cuma mau yang pasti-pasti, saudara tidak akan lihat Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dalam hidupmu. Saya mau kasih tahu. 11 tahun bekerja, kemudian memutuskan untuk membangun usaha. Jadi pengusaha sama seperti Bapak di surga adalah pengusaha. Dan apa yang terjadi ketika kita memutuskan untuk menjadi pengusaha, saudara-saudara, penuh dengan ketidakpastian. Waktu menjadi karyawan, istilahnya begini, kerja tidak kerja, sakit pun tidak datang, absen terlambat, tetap gaji mau datang. Paling dipotong-potong sedikit, tapi tetap terima gaji. Dan itu kemudian menjadikan kita malas, unproduktif. Dan kita terus begitu mengharap bulan depan kok tetap mau hidup. Bulan depan tetapi menjadi pengusaha itu sebuah langkah iman besar. Itu sebuah lompatan iman. Di mana saudara masuk di sebuah era ketidakpastian. Kalau saudara tidak bekerja dengan baik. Kalau saudara tidak berinvestasi dengan baik. Kalau saudara tidak mencari jalan
kegagalan, maka saudara nggak akan makan bulan itu. Itulah era tantangan bagi para pengusaha. Dan seharusnya anak-anak Tuhan itu hidupnya seperti itu. Hidup yang senang dengan tantangan. Ketidakpastian menjadi makanan, karena di balik ketidakpastian itu ada janji Tuhan, ada surprise dari Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Adam tinggal di Taman Eden, tiba-tiba tumbuhan muncul. Dia nggak perlu berkeringat karena dia pengusaha. Pengusaha itu seorang risk taker, dia senang dengan tantangan. Dia akan gagal mungkin, tapi dia akan bangkit lagi. Ngapain mau takut dengan kegagalan? Halo? Jadi saudara-saudara, hari ini saya mau dorong saudara untuk memiliki yang namanya lompatan iman. Dari karyawan punya mentalitas pengusaha. Apakah kita mau resign dari karyawan? Nyanda guys. Nyanda, jangan dulu sekarang. Tapi itu pikiran pengusaha, so musibah kerja apa orang berpikiran mulai sekarang. Amin. Karyawan yang punya mentalitas pengusaha akan berproduksi jauh lebih banyak daripada karyawan yang tidak punya mentalitas pengusaha. Bilang amin saudara. Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Tuhan pasti menolong Anda untuk keluar dari mentalitas miskin. Sekali lagi, Adam bukan karyawan. Ia adalah pengusaha Taman Eden. Pekerjaannya adalah memelihara, dalam arti melipat gandakan. Oke? Gini. Ini closing, hampir lupa. Kapan manusia mulai berpeluh? Belum tak jawab kotek Kang. Waktu dorang makan buah yang Tuhan bilang jangan makan. Arti rohaninya begini, kapan mereka mulai bekerja keras? Ketika mereka mengambil porsinya Tuhan. Tuhan so bilang jangan kore, dorang pikore. See? Sejak itulah kutuk masuk ke dunia. Kutuk bukan karena Tuhan kita senang mengutuk. Saya tolak itu dalam nama Yesus. Tuhan kita bukan senang kutuk. Kutuk karena tindakan kita sendiri yang mengundang itu kutuk masuk dalam hidup kita. Kapan kutuk itu masuk? Begitu kita mengambil porsinya Tuhan. Mas Yongki, kamari Mas Yongki. Maleakhi 3 ayat 10, perpuluhan. Siapa punya tuh 10%? Tuhan. Betul enggak? Apakah Tuhan langsung kutuk saat itu? Apakah ayat itu bilang aku akan mengutuk engkau? Nyanda ada Tuhan jebak kutuk pada orang. Nah, tapi kamu kena. Artinya orang tindakan yang membuat orang seperti itu. Karena di Taman Eden saudara-saudara, ini cara supaya saudara bisa bekerja tanpa mengeluarkan peluh. Bayar tuh 10%. Karena berarti saudara mengembalikan yang Tuhan punya. Tuhan kamu ya, saya manusia. Jangan dulu, lepas dulu itu. Ya. Ini cara kerja perpuluhan. Kita kembalikan Tuhan punya. Berapa persen saudara? 10%. Tuhan saya balik. Bayar UPA perpuluhan. Supaya you tidak perlu basuar. Tapi ketika saudara mengembalikan porsinya Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Tuhan akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di sekitar saudara. Tiba-tiba ada transaksi, tiba-tiba ada orang bilang, Bro Gilbert ada orang mau jual rumah. Bro Gilbert ada orang cuma mau cari tanah ukuran 1000 di Minahasa Utara untuk gereja. Tuhan kasih sedia 4 hektar, halo. Mau berdiri gereja, jemaat sudah semua berdiri gereja. Nggak ada doi, jemaat nggak ada doi, orang nggak ada doi. Mar Tuhan banyak doi, amin. Pergi transaksi, semua beli tanah, orang nggak ada doi, saudara-saudara. Tapi orang setia kepada Tuhan, selalu mengembalikan Tuhan punya.
bertransaksi tanah seharga berapa M itu Pak? Om dan pokoknya Pak MM. Keluar dari ruangan itu cuma satu tapi pertanyaan. Ada suatu doi, dia bilang Tuhan akan siapkan itu pengusaha pesuara. Tuhan akan siapkan. Itu kan berarti belum ada Pak dia. Masih Pak Tuhan. Amin. Tuhan akan menumbuhkan saudara-saudara. Cara-cara seperti itu. Makanya kita senang-senang. Karena kita tahu Tuhan punya. Kalau saudara memberikan perpuluhan hanya untuk supaya diberkati. Dapat lihat dia setia memberi perpuluhan, dia pikir diberkati. Nah, saudara mau gugur di penghakiman, Tuhan mau dapat, saudara cuma memanipulasi. Saudara mungkin 3 bulan saudara memberi perpuluhan, habis itu bulan keempat saudara lupa lagi tentang perpuluhan. Tapi kalau saudara mengerti prinsip ini, begitu saudara menerima besar, kasih pulang kecil. Terima besar lagi, kasih pulang kecil. Mar Tuhan punya, jangan ambil. Karena itu yang mengundang perlu keluar. Buktikan. Bapak kita, Bapakkulah pengusahanya. Tinggal minta berbuah banyak.